Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu akar persamaan nonlinier. Sebelum masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan memberikan penjelasan mengenai apa saja sih yang akan dibahas dalam materi ini. Nah, dapat kita lihat pada slide di mana pada slide tersebut terlihat mengenai kerangka dari akar persamaan nonlinier, di mana yang akan dibahas yaitu definisi dari APNL dan metode APNL, di mana metode APNL ini ada dua, yaitu metode terbuka dan metode tertutup. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih kegunaan dari metode numerik dan komputasi numerik dalam menyelesaikan permasalahan terkait akar persamaan linear. Nah, metode numerik digunakan dalam menyelesaikan akar persamaan nonlinear karena kadang terdapat persoalan matematika terkait dengan APNL yang tidak mempunyai penyelesaian atau tidak dapat diselesaikan secara analitik, sehingga kita membutuhkan metode numerik dalam menyelesaikan persamaan tersebut, meskipun hasil yang diperoleh tersebut tidak eksak atau tidak persis. Dengan metode numerik, manusia terbebas dari menghitung manual yang membosankan, sehingga waktu dapat lebih banyak kita gunakan untuk tujuan yang lebih kreatif, seperti penekanan pada formulasi problem atau interpretasi solusi, dan tidak terjebak dalam rutinitas hitung-menghitung. Metode numerik ini membutuhkan banyak operasi aritmatika berulang, karenanya kita membutuhkan bantuan komputer untuk penyelesaiannya. Karena selain menghemat waktu, dengan menggunakan komputer dalam menyelesaikannya juga akan menghindarkan kita dari membuat kesalahan dalam perhitungannya. Itu sebabnya komputer merupakan salah satu hal penting dalam metode numerik. Atau hal ini juga biasa kita kenal dengan komputasi numerik. Adapun salah satu software yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika, yaitu salah satunya adalah MATLAB. Selanjutnya kita ke metode penyelesaian dari akar persamaan nonlinear, di mana metode ini dibagi menjadi dua, yaitu metode umum, yaitu secara analitik, dan metode khusus, yaitu melalui analisis numerik. Metode umum yaitu metode grafik, pemfaktoran, rumus ABC, metode Horner, dan kuadrat sempurna. Sedangkan dalam menyelesaikan akar persamaan nonlinear secara khusus atau dengan menggunakan metode numerik, ada dua metode, yaitu metode tertutup dan metode terbuka, di mana metode tertutup itu merupakan metode bisection dan regularity atau posisi palsu, dan metode terbuka diantaranya metode tetap, metode Newton-Raphson, dan metode scan atau metode tali busur. Kita masuk ke definisi dari akar suatu persamaan nonlinear, di mana di sini definisinya itu misalkan fx adalah suatu fungsi kontinu di mana setiap bilangan r pada domain f yang memenuhi fr sama dengan 0 disebut akar persamaan fx sama dengan 0, atau disebut juga pembuat nol fungsi fx. Secara singkat, r ini disebut sebagai akar fungsi fx. Bentuk umum dari akar persamaan kuadrat dinyatakan dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Hal ini sudah dijelaskan tadi pada pengantar dari mata kuliah metode numerik. Nah, tadi secara analitik itu dalam penyelesaian akar persamaan nonlinear itu ada rumus ABC, pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan metode Horner. Sebagai contoh, misalnya x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya dengan cara pemfaktoran. Selanjutnya metode pencarian akar
persamaan nonlinier. Yang pertama, metode tertutup, di mana metode tertutup ini disebut juga metode pengurung atau breaking method, yaitu metode yang termasuk ke dalam golongan dalam mencari akar dalam selang tertutup AB, di mana selang tertutup AB ini sudah dipastikan berisi minimal satu buah akar. Karena itu metode jenis ini selalu berhasil dalam menemukan akar. Dengan kata lain, gelarannya selalu konvergen ke akar. Karena itu metode tertutup juga biasa dinamakan dengan metode konvergen. Metode tertutup ini ada dua. Yang pertama yaitu metode bagi dua atau bisection, di mana prinsip dari metode ini yaitu mengurung akar fungsi pada interval A tertutup AB, di mana interval tersebut terus-menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin, sehingga bila hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat akurasi tertentu. Selanjutnya kita masuk ke algoritma metode bagi dua. Adapun algoritmanya dapat kita lihat pada slide. Di slide sudah dijelaskan langkah-langkah dari cara menentukan cara mencari penyelesaian permasalahan akar persamaan nonlinier dengan metode bagi dua. Ini merupakan algoritma metode bagi dua dengan metode numerik, sedangkan ini merupakan algoritma dari metode bagi dua dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Langsung saja kita masuk ke contohnya, di mana di sini diketahui persamaan fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 8x kurang 10 sama dengan 0 pada interval tertutup 0,6 dengan error toleransinya itu 0,0001. Untuk penyelesaiannya dengan perhitungan manual, kita dapat FA-nya sama dengan 10 dan FB-nya itu 194. Sehingga apabila FA dan FB ini dikalikan, maka kita dapat nilainya yaitu min 1940. Jadi di mana min 1940 ini lebih kecil dari 0, hingga di sekitar X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 6 ini terdapat titik penyelesaiannya. Selanjutnya kita lakukan proses iterasi sampai intervalnya itu mendekati galat errornya yaitu 0,001. Adapun proses iterasinya dapat kita lihat pada slide. Ini sampai iterasi ke 4 karena masih jauh dari galatnya, maka kita lanjutkan sampai iterasi selanjutnya, di mana iterasi yang dilakukan itu iterasi sampai iterasi 15 karena nilainya lebih kecil dari sudah lebih kecil dari error toleransinya yaitu 0,001, maka iterasi tersebut dihentikan. Jadi pada iterasi ke-15 selisih interval lebih kecil dari galatnya yaitu 0,001, maka salah satu akar persamaan yang kita dapat yaitu 2917419. Selanjutnya metode regular falsi atau metode posisi palsu, di mana metode regular falsi ini adalah metode interpolasi linear yang salah satu yang dalam penyelesaian persamaannya melalui proses iterasi atau pengulangan. Seperti pada metode bagi dua tadi, metode ini juga dimulai dengan dua titik awal yaitu A0
dan B0. Sedemikian sehingga FA0, FA0 dan BA0 itu berlawanan tanda. Sehingga berarti fungsi f ini memiliki akar selang di antara interval tertutup A0 dan B0. Metode ini kemudian dilanjutkan dengan menghasilkan berturut-turut selang interval tertutup AK, BK yang semuanya berisi akar F. Adapun titik pendekatan yang digunakan dari metode regula falsi adalah gradien garis AB sama dengan gradien garis BX. Dimana untuk rumusnya yaitu ini FA kurang FB kurang FA B per B kurang A sama dengan FB kurang 0 per B kurang X. Hal ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Adapun algoritma penyelesaian metode regula falsi yaitu seperti dapat dilihat pada slide ini. Ini merupakan algoritma apabila kita mengerjakannya secara numerik. Selanjutnya, untuk algoritma metode regula falsi dalam aplikasi MATLAB dapat kita lihat pada slide. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Di mana di sini contohnya yaitu diketahui akar persamaan non linear 4x pangkat 3 kurang 15x pangkat 2 tambah 17x kurang 6 sama dengan 0. Di mana kita disuruh menggunakan metode regula falsi sampai iterasi 9. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita ambil sebarang nilai A dan B. Di sini saya mengambil nilai A-nya itu -1 dan nilai B-nya adalah 3. Lalu kita substitusi ke persamaan, sehingga kita dapat F-1 itu nilainya 4-42 dan F3 sama dengan nilainya adalah 18. Karena FA ini tidak sama dengan FB, maka FA dikali FB itu pasti lebih kecil dari 0. Karena nilainya lebih kecil dari 0, maka iterasi dapat dilanjutkan. Sehingga kita lakukan iterasi pertama, sehingga kita dapat nilai A-nya adalah 1,8 dan B sama dengan 3. Selanjutnya kita lanjut ke iterasi kedua, iterasi ketiga, sampai iterasi ke-9 sesuai dengan perintah dari soal. Di mana iterasi 9 ini kita dapat nilainya yaitu nilai A-nya yaitu 1,97979 dan nilai B-nya adalah 3. Berikut adalah bentuk tabel bentuk iterasi metode regula falsi dari iterasi 1 sampai 9. Nya kita ke metode terbuka. Mana pada metode terbuka ini tidak memerlukan selang interval tertutup AB, tetapi yang diperlukan hanyalah sebuah tebakan awal akar. Lalu dengan prosedur lelaran, kita menggunakannya untuk menghitung hampiran akar yang baru. Sehingga mungkin saja hampiran akar yang baru tersebut akan mendekati akar sejati atau konvergen atau mungkin menjauhinya atau disebut divergen. Adapun bentuk umum persamaan lelaran metode terbuka dapat kita lihat pada slide. Ini merupakan bentuk umumnya di mana tebakan awal dinamakan nilai X. Nah, kita berhenti apabila kondisi lelarannya berbentuk mutlak XR plus 1 kurang XR
lebih kecil dari ES. Selanjutnya metode titik terbuka. Yang pertama yaitu metode titik tetap. Dalam mencari akar pada hampiran akar pada metode-metode sebelumnya tergantung pada kemampuan dalam interval pengapit akar awal yang terkadang menyulitkan digunakan dalam persamaan tertentu. Karenanya kita perlukan metode yang tidak memerlukan informasi awal, di mana metode ini merupakan metode titik tetap. Apabila kita misalkan persamaan fx sama dengan 0 dan x sama dengan gx, lalu terbentuklah hal ini menjadi prosedur lelaran, yaitu xr plus 1 sama dengan gxr. Setiap penyelesaian persamaan tersebut disebut titik tetap G. Dengan memilih nilai awal sebarang x0, maka kita dapat melakukan iterasi perhitungan hampiran titik-titik tetap fungsi G sebagai berikut. Seperti ini, yang mudah-mudahan konvergen ke akar sejati S, sehingga S sama dengan 0 dan S sama dengan GS. Langsung saja kita ke algoritma titik tetap, di mana algoritma dari titik tetap dalam penyelesaian metode secara numerik dapat kita lihat pada slide. Selanjutnya, algoritma metode titik tetap dalam aplikasi MATLAB. Hal ini dapat kita lihat pada slide tersebut. Langsung saja untuk memahami penyelesaian akar persamaan nonlinear dengan metode titik tetap, kita masuk ke contoh soal, di mana di sini diketahui akar persamaannya yaitu x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0, dengan epsilon sama dengan 0,00001 dan x0 sama dengan 4. Maka untuk mencarinya, kita cari dulu beberapa kemungkinan prosedur iterasi yang dibentuk. Adapun cara yang pertama yaitu dengan mengakarkan fungsinya, sehingga kita dapat prosedur lelarannya yaitu akar 2x tambah 3. Atau ini juga bisa kita sederhanakan, kita hilangkan akarnya sehingga menjadi 2x tambah 3 dikali pangkat 1/2. Atau bisa kita tulis seperti ini, sehingga G aksen 4, karena x0-nya sama dengan 4, maka nilai G aksen 4 adalah 0,3015, yang merupakan di mana hal ini konvergen monoton. Sehingga tabel iterasinya dapat kita lihat pada slide tersebut. Maka di sini hampiran akar dari X-nya itu sebesar 3 juta. Selanjutnya kita cari prosedur lelarannya dengan cara yang lain, yaitu dengan cara memfaktorkan sehingga kita dapat lelarannya yaitu min 3 per X kurang 2. Di mana hal ini bisa kita simbolkan dengan U sama dengan 3, U aksennya sama dengan 0, V sama dengan X kurang 2, dan V aksen sama dengan 1. Sehingga dengan kita cari G aksen 0-nya yaitu U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V2. Jadi kita dapat turunan keempat dari Gx yaitu min 0,75, di mana nilai ini yaitu konvergen berosilasi. Adapun tabel iterasinya dapat kita lihat pada slide. Selanjutnya kita cari lagi lelarannya dengan cara yang lain, dengan menyederhanakan bentuknya seperti ini, sehingga
Proseduralan dari XR tambah 1 sama dengan X kuadrat kurang 3/2. Kita misalkan sebagai U dan V, lalu kita turunkan masing-masing menjadi U. Kita turunkan masing-masing sehingga kita dapat U-nya sama dengan X kuadrat tambah 3 kurang 3, dan di mana turunannya yaitu 2X, dan nilai V aksennya sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan ke sehingga nilai dari turunan dan 4 sama dengan 4, di mana nilai ini yaitu disebut divergen monoton. Adapun tabel iterasinya dapat kita lihat pada slide. Karena iterasinya divergen, artinya pemilihan X0 sama dengan 4 untuk prosedur iterasi XR plus 1 sama dengan X kuadrat kurang 3/2 menghasilkan proses iterasi yang menjauhi akhiran akar X. Selanjutnya metode Newton-Raphson, di mana metode ini merupakan metode pendekatan yang menggunakan suatu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan gradient dari titik tersebut. Metode ini dimulai dengan mencari suatu garis singgung kurva pada titik x, fx, di mana perpotongan garis singgung dengan sumbu x yaitu x plus 1 akan dinilai x yang baru. Dengan cara dilakukan berulang-ulang atau disebut dengan iterasi. Kelebihan dan kekurangan dari metode ini, kelebihannya itu jika pemilihan titik awalnya tepat, maka proses iterasinya cepat. Adapun kekurangannya yaitu jika fungsi fx-nya mempunyai akar, maka akar-akar penyelesaian tersebut tidak dapat dicari secara langsung atau secara bersamaan. Dan yang kedua, tidak dapat mencari akar yang imajiner atau kompleks. Dan yang ketiga, tidak dapat mencari akar persamaan jika titik terkaan awalnya tidak tepat meskipun mempunyai akar penyelesaian. Dan yang keempat, kekurangannya yaitu untuk persamaan non-linear yang cukup kompleks. Pencarian turunan pertama dan kedua dari fx akan menjadi cukup sulit. Adapun algoritma dari metode Newton-Raphson secara numerik dapat kita lihat pada slide tersebut. Selanjutnya, untuk algoritma dari metode Newton-Raphson dalam aplikasi MATLAB dapat kita lihat pada slide di mana ada input, output, dan langkah-langkah dan menghitungnya. Untuk lebih jelas mengenai metode Newton-Raphson, kita masuk ke contoh soal. Di mana di sini diketahui persamaan tak linear yaitu x pangkat 5 tambah 2x kuadrat kurang 5 sama dengan 0. Jika diketahui titik awal x0-nya sama dengan 1 dan toleransi galat relatif adalah 0,001, maka untuk menyelesaikannya kita turunkan persamaan tersebut sehingga kita dapat turunannya yaitu 5x pangkat 4 tambah 4x. Selanjutnya kita pilih nilai x0-nya tadi sama dengan 1 dan toleransi galat 0,01, di mana rumus galat relatif yaitu xi kurang xi kurang 1 mutlak xi kurang x1 kurang 1 per xi. Apabila kita lakukan iterasi dengan x0 sama dengan 1 dengan rumus tersebut, maka kita peroleh selanjutnya kita lakukan iterasi sampai nilai galatnya itu lebih kecil dari toleransi galat relatifnya. Nah, di sini kita lakukan iterasi sampai iterasi ketiga, di mana nilai galat iterasi ketiga itu sebesar 0,000221, di mana nilai ini lebih kecil dari nilai galat relatifnya yaitu 0,001, sehingga iterasi tersebut tidak dapat dilanjutkan atau dihentikan karena sudah memenuhi toleransi dari galat. Jadi, salah satu akarnya yaitu 1,09793. Selanjutnya kita ke metode yang terakhir yaitu metode sekan atau metode tali busur, di mana metode ini merupakan metode perbaikan dari metode Pecula-Valsi dan metode Newton-Raphson.
Adapun grafik dari metode scan dapat kita lihat pada gambar tersebut. Nah, berdasarkan gambar tersebut dapat dapat kita hitung gradiennya, yaitu fx sama dengan fxi sama dengan fxi kurang 1 per xi kurang 1. Langsung saja kita masuk ke algoritma dari metode scan, di mana algoritmanya dapat kita lihat pada slide. Ini merupakan algoritma dalam penyelesaian akar persamaan nonlinear secara numerik. Selanjutnya, untuk algoritma metode scan dalam aplikasi MATLAB, dapat kita lihat pada slide, yaitu ada input, output, dan langkah-langkahnya. Untuk memahami lebih lanjut, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, di mana di sini kita ketahui salah satu akar dari 4x pangkat 3 kurang 15x pangkat 2 tambah 17x kurang 6 sama dengan 0, dengan menggunakan metode scan sampai 9 iterasi, di mana di sini kita disuruh untuk menentukan salah satu akar dari persamaan ini dengan menggunakan metode scan sampai 9 iterasi, di mana kita ketahui x0 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 3. Untuk penyelesaiannya kita lakukan iterasi sampai iterasi ke-9 dengan menggunakan rumus dari metode scan tadi. Nah, di mana iterasi ke-9 ini kita sudah dapatkan nilainya, jadi salah satu akar dari persamaan tersebut yaitu 4x pangkat 3 kurang 15x kuadrat tambah 17x sama kurang 6 sama dengan 0 adalah 2. Adapun implementasi MATLAB untuk metode APNL dapat dilihat pada video. Yang pertama itu metode bisection atau metode bagi 2. Adapun inputnya sendiri yaitu nilai parameter yang diketahui, galat, dan maksimum iterasinya. Selanjutnya untuk metode posisi palsu atau metode regula falsi, di mana pada skripnya itu ada inputnya yaitu fungsi yang didefinisikan linier, batas atas dan batas bawah, dan nilai galat toleransinya. Untuk outputnya sendiri yaitu ya maksimum iterasi, nilai galat, dan solusinya. Selanjutnya untuk metode iterasi titik tetap, di mana kita masukkan inputnya yaitu fungsi gx dan x0 serta galat dan iterasi maksimalnya. Adapun outputnya sendiri yaitu proses iterasi dan solusinya. Untuk langkah-langkah dari skrip tersebut dapat kita lihat pada video. Adapun untuk metode Newton-Raphson, untuk skrip MATLAB-nya sendiri dapat kita lihat pada video, di mana inputnya yaitu fungsi yang akan dicari solusinya, turunan fungsi, nilai awal, iterasi maksimal, dan galat toleransinya. Adapun outputnya sendiri yaitu akar persamaan, rumus dari akar persamaan tersebut. Untuk langkah-langkahnya dapat kita lihat pada video. Selanjutnya untuk metode scan atau tali busur. Adapun skrip MATLAB-nya dapat kita lihat di video, yaitu dimulai dari clear CLC dan clear all, di mana inputnya sendiri yaitu fungsi f, nilai awal
pertama, nilai awal kedua, galat toleransi, dan iterasi maksimalnya. Untuk langkah-langkahnya sendiri, untuk penulisannya pada MATLAB dapat kita lihat pada video tersebut. Mungkin itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai materi APNL. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.